ibadah lagi loh. Oh, sebelumnya kayaknya pada belum pernah lihat muka ini ya Kak ya? Iya, belum kenal. Nah, aku perkenalan dulu ya, nama aku Kak Caca. Terus Ada Kak Yemima. terus ada gitaris kita. Nah, udah kenal semua ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, ayo kita semua siapin 4 poin yang kita harus ambil sebelum kita mulai ibadah ini. Yang pertama kita ambil Alkitab, catatan, terus apa lagi Kak? Ada alat tulis. Dan yang paling penting adalah bimbingan orang tua. Ayo segera diambil. Nah, udah pada diambil semuanya. Nah, sebelum itu kita mau lipat tangan dulu, kita mau doa sebelum kita mulai. Lipat tangan, terus pejamkan matanya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengundang kami semua hari ini di sini. Sebentar kami ingin mulai Tuhan Yesus ibadah kami untuk hari ini. Berkati agar kami bisa memuji nama-Mu dengan hati yang sukacita dan antusias. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, teman-teman di sini minggu ini pada udah melakukan firman Tuhan ya? Sudah Kak. Udah pada taat sama orang tua? Sudah juga. Kerjain PR atau mungkin ada ulangan? Sudah. Jangan nyontek ya. Terus kalau disuruh mandi loh ya. Udah pada ngelakuin itu semua kan? Karena kita harus ingat loh ya teman-teman, karena Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Untuk itu kita mau nyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, tadi kan kita udah pujian nih. Nah, sekarang kita mau nyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk, adik-adik boleh tutup matanya, adik-adik boleh lipat tangannya. Kita mau siapin hati kita. Kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau bilang, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita mau bilang, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup.
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku mau taat kepadamu, jadikan aku indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih buat kasih-Nya. Kita mau berterima kasih buat anugerah-Nya. Biar hari ini kita datang dengan kerinduan kita. Kita mau bilang, Tuhan, aku rindu Tuhan datang kepadamu Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan taat dan setia kepadamu Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau bilang itu sama Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita mau bilang taat dan setia. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, hari ini Tuhan kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau Tuhan diajar untuk berharap terus kepadamu Tuhan. Hari ini kami mau belajar untuk taat dan setia kepadamu Tuhan. Biar hari ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar hati kami antusias Tuhan untuk mendengarkannya Tuhan. Hati kami mau Tuhan untuk diajar Tuhan. Biar hari ini kami mau duduk dengan diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah Alkitab serta alat tulis dan buku catatan sudah ada bersama dengan adik-adik? Hari ini kita akan membahas satu tema, memperbaharui pikiran kita. Apa itu pikiran? Pikiran adalah anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Kenapa disebut istimewa? Karena makhluk hidup yang lain tidak ada yang diberikan pikiran seperti kita. Dan dengan pikiran ini, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berkata-kata, kita bisa bertindak, kita bisa melakukan ini, melakukan itu.
bisa belajar, dan lain-lain. Ya, ketika adik-adik belajar di sekolah atau belajar di rumah, adik-adik melihat, adik-adik mendengar apa yang Bapak dan Ibu guru jelaskan. Dan adik-adik berpikir sehingga adik-adik bisa mengerti apa yang dijelaskan. Juga ketika adik-adik membaca firman Tuhan, adik-adik merenungkan, dan dengan pertolongan Roh Kudus, maka adik-adik bisa mengerti apa yang firman yang Tuhan berikan saat adik-adik membacanya. Ini semua kita bisa lakukan karena kita memiliki pikiran yang sempurna dari Tuhan. Tapi pikiran ini harus kita jaga, adik-adik. Kenapa harus dijaga? Karena kadang-kadang pikiran yang jahat atau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu kita pikirkan. Sebagai contoh misalnya, adik-adik dijahatin, adik-adik berpikir akan membalas dendam. Mungkin adik-adik berpikir ingin berbohong, gak mau berkata jujur. Adik-adik juga bisa berpikir untuk menyakiti orang lain. Adik-adik bisa berpikir untuk tidak taat, tidak mau taat, atau juga memberontak terhadap otoritas adik-adik. Itu adalah semua pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena seringkali pikiran kita mengandung pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang harus kita percayai adalah Tuhan. Yang harus kita percayai adalah firman Tuhan. Nah, untuk pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin kita memperbaharui pikiran kita. Yuk, kita buka Alkitab kita di kitab Roma 12 ayatnya yang kedua. Kitab Roma itu adanya di Perjanjian Baru ya, adik-adik. Roma 12 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, firman Tuhan ini katakan supaya adik-adik dan kakak juga tidak serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Apa itu pembaruan budi? Pembaruan budi adalah cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang baru. Ya, cara berpikir yang bagaimana? Kita buka Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Kalau adik-adik ketemu kata saudara-saudara, diganti ya dengan kata teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Jadi akhirnya teman-teman, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan Allah ingin kita memiliki pikiran yang demikian. Memiliki pemikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang Tuhan ingin kita pikirkan. Bukan pikiran-pikiran yang jahat, bukan pikiran-pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan sendiri. Dan Tuhan ingin kita merenungkannya setiap hari. Supaya firman Tuhan itu memperbaharui pikiran kita setiap hari. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka firman itu akan masuk ke dalam pikiran kita dan menguasai pikiran kita. Sehingga apa yang kita pikirkan adalah pikiran-pikiran yang Tuhan kehendaki, pikiran-pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Ya, setiap hari adik-adik perlu membaca Alkitab, bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan, supaya pikiran-pikiran adik-adik diperbaharui setiap hari. Kakak mau cerita tentang seorang tokoh di Alkitab yang pada mulanya hanya mengandalkan pikirannya sendiri, hanya bersandar pada pikirannya sendiri. Dan dia tidak taat, dia memberontak terhadap apa yang Tuhan suruhkan, terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Dan tetapi pada akhirnya ketika dia bertobat, maka Tuhan bisa memakai dia untuk memulihkan suatu bangsa yang besar. Ketika dia bertobat dan dia memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan dia melakukan itu, maka Tuhan memakainya dengan luar biasa. Orang ini bernama Yunus. Adik-adik bisa baca nanti bersama Papa dan Mama kitab Yunus pasal 1, 2, dan 3. Dikisahkan Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus adalah seorang Israel, orang Ibrani, dan dia disuruh ke negeri yang asing, ke negeri yang besar, yaitu Niniwe. Dan di sana ada begitu banyak orang yang melakukan berbagai macam kejahatan. Yunus berpikir, apakah mungkin saya datang ke kota yang asing bagi saya? Bagaimana mungkin saya datang ke kota yang besar, yang banyak penduduknya, dan sebagian besar adalah orang-orang yang melakukan kejahatan? Apakah saya akan aman? Ya, Yunus takut adik-adik. Yunus gentar karena dia merasa kecil, dia merasa asing, dan dia merasa itu hal yang mustahil yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan panggilan Tuhan, untuk pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan Israel, jauh dari Niniwe. Dia pergi ke satu kota yang bernama Tarsis. Yunus pergi dengan menaiki sebuah kapal besar, dan dia merasa dia menjauh dari Tuhan, dia menjauh dari Niniwe, dan dia pergi ke kota Tarsis itu. Nah, di tengah perjalanan, di tengah laut, ada ombak dan badai yang sangat besar yang mengamuk, angin yang kencang,
dan mengombang-ambingkan kapal besar ini. Semua orang menjadi takut dan mereka membuang undi dan ketahuanlah bahwa Yunus yang menyebabkan Tuhan murka sehingga terjadi badai yang melanda seperti itu. Akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Dan ketika itu juga badai reda. Orang-orang di kapal menjadi takut dan mereka menyembah Allah serta memberikan persembahan. Dan dengan kuasa Tuhan ketika Yunus dilemparkan ke laut, seekor ikan besar menangkap dan menelan Yunus. Yunus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan di dalam perut ikan inilah Yunus sadar bahwa dia berdosa. Dia bersalah karena dia tidak menuruti apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Di dalam perut ikan inilah Yunus bertaubat dan ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dengan kuasa Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Sehingga Yunus bisa pergi ke Niniwe dan dia memberitakan pertobatan buat orang-orang di kota Niniwe. Orang-orang di kota Niniwe mendengarkan apa yang Yunus sampaikan. Mereka menjadi takut dan mereka bertobat dari dosa-dosanya. Mereka tidak melakukan dosa lagi. Dan Tuhan memulihkan kota Niniwe ini dengan sangat luar biasa. Ketika Yunus mau dipakai Tuhan, maka Yunus pergi dan kota Niniwe dipulihkan. Tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Adik-adik mau dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat seperti Yunus. Ya, kita tidak boleh hanya mengandalkan pikiran kita. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita mau taat dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan akan menyertai kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang ini adik-adik, apa yang adik-adik akan lakukan agar supaya pikiran adik-adik bisa terjaga dari hal-hal yang tidak baik? Adakah adik-adik bermain game? Ya, pertama, kurangi main game. Untuk game-game yang mengandung kekerasan dan hal-hal yang menakutkan, yang horor, yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik hindari. Jangan main game yang seperti itu. Waktunya juga dibatasi. Ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar. Yang kedua, media sosial. Ada begitu banyak media sosial. Usia adik-adik belum waktunya untuk aktif di dunia medsos. Adik-adik ada beberapa yang bisa adik-adik ikuti, tapi tidak semua. Yang ketiga adalah film. Adik-adik tidak boleh menonton film yang bukan usianya untuk adik-adik. Film yang mengandung kekerasan. Film yang mengandung hal-hal yang menakutkan. Yang horor. Yang tidak membangun. Adik-adik, jaga pikiran adik-adik dari ketiga hal ini. Dan adik-adik lakukan membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, dan mengisi pikiran adik-adik dengan firman Tuhan. Sehingga adik-adik bisa membedakan apa yang baik
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini dan sepanjang bulan November kita ambil dari, minggu lalu sudah. Siapa yang hafal? Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Ya, sepanjang bulan ini kita akan menjadikan ulangan 8 ayat 6 ini sebagai ayat hafalan kita. Kakak bacakan lagi sekali. Nanti adik-adik hafalkan ya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Amin. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki pikiran seperti pikiran-Mu. Kami mau memperbaharui pikiran-Mu setiap hari ya Tuhan, dengan firman-Mu. Dan kami mau membuang segala pikiran yang jahat dan yang tidak kudus dan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pikiran kami ini adalah milik-Mu ya Tuhan, dan kami mau terus mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Serta terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi kita. Dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.